Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Shalom pagi. Kak Monika. Hai. Gimana kabarnya Kak Monika? Luar biasa. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Wah, pasti luar biasa juga. Nah, ya. adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Adik-adik siap semua memuji nama Tuhan? Siap. Siap memuliakan nama Tuhan? Siap. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Adik-adik luar biasa semua. Nah, adik-adik sekarang adik-adik tutup mata semua, lipat tangan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Ayo adik-adik tutup mata semua, Kak Anton akan berdoa buat adik-adik semua. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, kalau kami boleh datang kembali pada Engkau Tuhan pada pagi hari ini, untuk kami melakukan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, Kau urapi adik-adik kami yang ada di rumah, Kau urapi kami semua yang ada di sini Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua, Kau urapi adik-adik kami semua Tuhan dengan urapan yang luar biasa Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dan kami siap meninggikan nama Tuhan lewat puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siap semua memuji nama Tuhan? Siap. Monika siap? Siap. Wah, Kak Juan siap? Siap. Ya, ayo kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik tutup mata semua, kita akan resapi pujian pada pagi hari ini, supaya pujian ini boleh meresapi setiap hati adik-adik semua pada pagi hari ini. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, angkat tangan adik-adik semua. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh-sungguh panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bersungguh-sungguh panggil nama Yesus. Yesus,
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya, adik-adik, resapi pujian ini. Kalau Yesus ada di dalam hati adik-adik semua, Yesus itu masuk di dalam hati adik-adik semua pagi hari ini. Rasakan kasih Tuhan itu pagi hari ini ada di dalam hati adik-adik semua. Rasakan kasih Tuhan pagi hari ini mengalir di dalam hati adik-adik semua. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya.
Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam hati kami semua, Engkau ada di dalam hati adik semua Tuhan, bahwa Engkau terlebih besar Tuhan, bahwa Engkau terlebih mulia Tuhan, bahwa Engkau terlebih hebat Tuhan dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat muji nama Tuhan? Masih. Kak Monika? Masih. Nah, semangat Kak. Nah, ayo, Semangat. adik-adik di rumah kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan nyanyikan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo Kak Monika. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Sekali lagi Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Kamu nikah? Ya, Adik-adik pasti di rumah pasti semangat semua. pasti masih semangat semua. Masih. Ya, mantap. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Juli. Iya. Adik-adik sudah masuk sekolah? Ya besok Besok Kak, Senin. Senin tanggal 12 adik Iya, udah masuk sekolah. udah Ya. sekolah. Adik tetap semangat ya yang sekolah? Ya, Pelajaran masih online. online ya. Adik semangat? Ya. Tapi kelasnya udah naik. Kelasnya udah naik. Iya. Nah, tidak terasa, tidak ketemu, tak tahu sudah remaja. Iya. Oh. Ah, adik-adik, siapa yang di sini cinta sama Tuhan? Saya juga Kak. Ya, saya. Kita semua. Ya. Adik-adik juga Ya. cinta sama orang tua? Wah, semua cinta Kak. Mantap. Kak Monika juga? Cinta banget. Sekarang Kak Atan mau tanya, adik-adik rukun enggak sama kakaknya adik-adik atau sama adiknya adik-adik? Kalau Kak Monik rukun. Rukun ya Kak? Ya, rukun banget. Kalau Kak Anton juga Kak. Karena kita harus Rukun. rukun. Yuk kita nyanyikan pujian rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rukun hati Setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan ya, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Bentar Kak. Nah, adik-adik,
Ini kan pujian mengatakan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik yang di rumah, seumpama adik-adik masih melihat ibadah ini, kalau adik-adik melihat sama orang tua, kalau ada pas pujian mengatakan tunjukkan, saksikan, adik-adik boleh bergandengan tangan sama orang tuanya, atau bersama kakak-kakaknya ya. Iya. Ya, adik-adik boleh bergandengan sini. Tunjukkan, karena apa? Tuhan mau minta buktinya kalau adik-adik itu rukun sama keluarga, rukun sama orang tua, rukun sama teman-teman semua ya. Yuk, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, Rendah hati, secara mata, itulah maunya Tuhan. tunjukkan, Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta, rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Coba tunjukkan, Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Wah, adik-adik rukun semua Kak sama keluarganya Kak. Iya, rukun. Adik-adik rukun. Harus dong. Iya dong, anak-anak Tuhan. Iya. Adik-adik, pagi hari ini adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Hari ini ceritanya luar biasa. Adik-adik nanti resapi firman Tuhan pagi hari ini. Ya, adik-adik pasti Tuhan akan menjamah hati adik-adik Tuhan pada pagi hari ini lewat firman Tuhan. Yuk, sekarang adik tutup mata semua. Adik-adik tetap bergandengan tangan bersama dengan kedua orang tua adik-adik semua. Atau mungkin bersama dengan, kalau adik melihat dengan kakak, adik-adik boleh bergandengan tangan dengan kakak semua. Tunjukkan, Saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Sekali lagi tunjukkan. Tunjukkan,
buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Yuk, ada tutup mata semua, lipat tangan. Nanti Kak Monica akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami telah memuji-Mu, kami telah bersuka cita dengan-Mu Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami yang mendengar, biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat ingat setiap janji-janji firman-Mu, dan kami dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, Amin. Terima kasih Kak Juan, terima kasih Kak Anton untuk pujiannya, diberkati, amin adik-adik. Nah, saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pagi hari ini. Engkau sangat baik di dalam hidup kami, kasih-Mu tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau adalah sahabat yang baik Tuhan di dalam hidup kami. Pertajam kami dengan firman-Mu, anak-anak-Mu, supaya boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh. Belajar tentang sahabat Tuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, kurang keras. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan. Amin hari ini. Nah, adik-adik, sekarang Kak Agni mau bercerita dahulu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Adik-adik punya sahabat nggak adik-adik? Nah, menurut adik-adik, sahabat itu seperti apa ya? Nah, jadi Kak Agni mau bercerita seorang sahabat yang luar biasa di dalam hidup Kak Agni. Ya, namanya Yesus. Nah, kenapa Kak Agni menyebut Yesus sebagai sahabat? Kita mau belajar nanti ya. Nah, adik-adik juga harus dan minimal mempunyai teman yang dekat. Minimal memiliki sahabat yang dekat dengan hidup adik-adik. Jadi misal adik-adik di sekolah, adik-adik mempunyai sahabat, atau di rumah adik-adik mungkin juga mempunyai sahabat. Nah, arti sahabat itu apa ya adik-adik? Jadi kalau menurut Kak Agni sendiri, sahabat itu bukan hanya ketika datang di saat kita senang, tetapi saat kita juga mengalami kesusahan. Justru sahabat sejati itu dinilai ketika kita di dalam kondisi yang terpuruk, sangat terpuruk, tapi dia datang untuk hidup adik-adik. Nah, kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Kita mau buka di Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Agni mau baca ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Oke, ayat yang ke-9 ini berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus meminta, jadi ini perkataan Yesus adik-adik. Yesus meminta supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi bukan hanya mengenal, tetapi kita harus tinggal. Arti tinggal itu berarti mendiami, memiliki, berdiam diri, meninggal. Meninggal, bukan meninggalkan, tetapi engkau harus tinggal. Engkau harus masuk di dalam
kasihnya Yesus. Jadi Bapa telah mengasihi Yesus dan Yesus telah mengasihi kita. Jadi kita harus tinggal di dalam kasihnya. Nah, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Oke, perhatikan baik-baik. Berarti seseorang yang mengasihi Allah itu yang tinggal di dalam kasih Tuhan dengan menuruti perintah Tuhan, dengan menuruti perintah Yesus. Nah, kadangkala di dalam kondisi yang buruk, di kondisi yang mungkin kita mengalami tekanan, seorang sahabat biasanya menasehati kita, menguatkan kita. Nah, ini sama halnya Yesus, adik-adik. Jadi dia menguatkan kita, dia menasehati kita, dan kita harus nurut, manut sama perintahnya Tuhan. Oke, ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ini menarik adik-adik. Jadi, kita di dalam hati kita itu ada satu titik yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Yesus. Jadi ada satu lubang kosong di dalam hati kita yang tidak bisa diisi siapapun kecuali Yesus. Makanya adik-adik juga ada pujian bahwa ada lubang kosong di dalam hatiku. Ya, hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Nah, itu artinya ada lubang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Yesus. Nah, ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Agni mau kulas di ayat yang ke-13. Berkata seperti ini adik-adik, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada enggak sahabat adik-adik yang memberikan nyawanya untuk adik-adik? Saya rasa enggak ada ya adik-adik ya. Tetapi ternyata ada satu pribadi yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ya, Yesus. Jadi hanya Yesus yang memberikan nyawanya. Jadi hidup kita sebenarnya dari lahir itu sudah memiliki dosa keturunan adik-adik. Ya, kemudian kita sehari-hari juga berbuat dosa, kita mencontek, kita ngeyel sama orang tua, itu perbuatan dosa. Dan dosa hanya bisa dibayar dengan nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Jadi harus ada satu pribadi yang bisa memecahkan supaya kita tidak kepada maut tadi. Hanya Yesus adik-adik. Nah, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian Kak Agni, kita itu sahabat Yesus atau bukan gitu ya? Berarti kan Yesus hanya memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sahabatnya Yesus? Atau Kak Agni, syaratnya apa biar jadi sahabatnya Yesus? Nah, ini
ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus memiliki syarat, satu syaratnya, ketika kita menjalankan perintahnya. Dan Yesus memilihmu sebagai sahabat. Nah, ayat yang ke-15. Ini satu ayat yang membuat Kak Agni bersyukur ketika menjadi pengikut Yesus. Karena Dia satu-satunya Allah yang menyebut umatnya sebagai sahabat. Bukan seorang hamba, bukan seorang jongos, bukan seorang pembantu, no. Yesus menyebut kita sahabat, lebih dari hamba. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika tuan dan hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi seorang sahabat mengerti apa yang sahabatnya itu alami. Dalam suka maupun duka pasti tahu. Nah, spesialnya kita di dalam Yesus itu tertuang di ayat yang ke-16. Baca sama-sama. 1. Nah, sudah ketemu? Ayat yang ke-16 ya. Oke, Kak Agni kasih waktu. Oke, ayat yang ke-16 ya adik-adik. Yuk. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Stop dulu sampai di situ. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wow, istimewa sekali kita di hadapan Tuhan. Bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Jadi ketika engkau saat ini menjadi anak Tuhan, menjadi seorang Kristen, berarti kamu adalah orang yang dipilih sama Yesus. Luar biasa adik-adik. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yesus banyak sekali mengajarkan perintah. Dan perintahnya yang paling Kak Agni mengena yaitu bahwa kita harus mengasihi. Siapapun, kapanpun, dimanapun kita harus mengasihi semua orang. Jadi bukan hanya satu pribadi, bukan hanya dua pribadi, tetapi semua orang. Ketika menemui pengemis, kalau adik-adik punya uang ya dikasih. Ketika ada seorang yang mungkin kakek-kakek dia berjualan, ya adik-adik kalau punya uang ya dibeli. Itu tanda-tanda bahwa kita juga berbuat baik kepada orang lain. Oke. Nah, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat yang terakhir ini seperti apa yang Kak Agni tadi bilang, bahwa kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Jadi kita tidak boleh egois, mengasihi diri sendiri tidak boleh. Jadi harus mengasihi orang lain. Nah, orang lain itu siapa adik-adik? Lah, kalau adik-adik punya sahabat ya harus mengasihi sahabat adik-adik. Punya teman harus mengasihi teman adik-adik. Orang tua harus mengasihi orang tua. Ya. Supaya apa? Supaya kita boleh mendapatkan satu hal, yaitu Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Amin adik-adik. Jadi adik-adik harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan engkau untuk mengasihi semua orang, engkau harus mengasihi. Itu saja firman dari Kak Agni. Kita mau berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan kami banyak hal hari ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi seorang sahabat Yesus. Kami berdoa biarlah Yesus boleh menjadikan kami sebagai sahabat
untuk kami mengenapi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati adik-adik yang saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri untuk ibadah kita pagi hari ini, Kak Anton akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah besok Minggu akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua. Oleh sebab itu, adik-adik tetap ikut ibadah online sekolah Minggu. Nanti adik-adik akan mendapat berkat secara luar biasa lewat hamba Tuhan yang satu ini. Yang kedua, adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan adik-adik semua. Adik-adik jangan sering main keluar kalau adik-adik tidak perlu. Adik-adik tetap di rumah aja, ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Nah, sebelum kantor mengakhiri, adik-adik tutup mata semua sekali lagi. Kita akan mengakhiri untuk ibadah sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah melakukan sebuah ibadah yang luar biasa Tuhan. Ibadah yang Engkau berkati secara luar biasa Tuhan. Engkau memberkati setiap adik-adik kami pagi hari ini Tuhan. Baik lewat pujian, baik lewat firman. Semua Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih untuk setiap adik-adik kami yang luar biasa ini Tuhan. Engkau akan menjagai mereka semua. Engkau akan melindungi mereka. Bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau akan tetap senantiasa ada dalam hati adik-adik mereka semua. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau akan memberkati adik-adik kami semua pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati studinya, Engkau memberkati dimanapun adik-adik kami berada Tuhan. Engkau akan jadikan berkat secara luar biasa bagi adik-adik kami semua ini Tuhan. Berkati kami semua, kakak-kakak guru sekolah Minggu yang melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau juga akan memberkati kami secara luar biasa. Walaupun kami melayani anak sekolah Minggu lewat ibadah online Tuhan, namun kami percaya berkat Tuhan mengalir secara luar biasa bagi adik-adik kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.